Kembali hidup sehat, impian banyak orang yang tengah berjuang melawan sakitnya. Apapun ditempuh untuk atasi penyakit, salah satunya pengobatan medis. Tapi bagi sebagian orang, jalur pengobatan alternatif juga acap jadi pilihan. Lewat arahan teman, tempat praktek pengobatan alternatif kami kunjungi. Kesempatan nih buat ngecek dulu kayak mana model pengobatan alternatif yang dilakukan Simbah. Aroma spiritual mulai terlihat di sini. Ritual pun dimulai dengan menggunakan media telur. Lumayan juga berat. Ya sampean tahu ya apa yang menjadi penyebab sakit sampean di dalam tubuh tuh. Ini. Tuh. Ya, coba lihat. Kan. Nih, coba nih, lihat lagi nih, apa nih itu? Apa nih itu? Nah, terus apa yang jarum nih tuh? Ternyata proses penarikan penyakit si pasien gak berhenti sampai di situ. Dengan media buah semangka, ritual kembali berlanjut. Ditempelin ke badan sampean. Nah, gitu. Ya, coba ya. Tekan nama sampean. 3 kali. Terus apa yang terjadi dengan semangka itu? Tuh, aduh udah rusak. Iya, apa tuh? Ini maksudnya apa ya, Bang? Kok semangkanya bolong-bolong begini tuh? Ini nih, semangka ini sampai rusak. Ini nih, gambaran itu organ tubuh sampean, Mas. Astaga Dragon, daging semangka tahu-tahu remuk guys, kayak bekas diobok-obok. Padahal kondisi kulit luar semangka masih utuh. Di luar nurul banget ini sih guys. Di ujung pengobatan, si abang dioleh-oleh minyak tertentu yang kalau disimak sepintas, buat nangkal segala hal yang berbau klinik. Yang bikin kita mendadak bengong, pas si pasien dan Simbah ngomongin soal mahar, alias biaya berobat. Ini semuanya jadi berapa, Mbak? Jadi semuanya itu ya 1,5 juta. Ternyata udah ada patokan angkanya sob. Terhitung gede loh maharnya, 1,5 juta rupiah. Itu juga nggak ngerti ngefek atau enggaknya ke badan si pasien setelah pengobatan barusan. Nah, sekarang giliran kawan kita nih yang mau diterawang penyakitnya. Aduh, ini kayaknya nih udah lama nih sampai nih sakit tuh, ya kan? Betul, Mbak. Oh iya, makanya ada masalah nggak di tempat kerja? Ada sih, Mbak, kayak ada yang iri sama saya, nggak suka gitu. Nah, itu. Ini kayak bener-bener membenci, terus mengharapkan sampean tuh kayak sakit gitu, biar nggak kerja, nanti sampean bisa dikeluarin dari perusahaan. Simbah langsung to the point ngegambar penyakit kawan yang arahnya ke santet. Lagi-lagi telur ayam dijadiin media buat ngebetot penyakit yang ada di tubuh si pasien. Ya sampean tahu nih, dalamnya apa nih? Ini kan utuh kan? Telur? Iya, Pak. Tuh nih, sampean. Nah, inilah penyebab sakit sampean tuh. Sampai nih, yang bikin pundak kayak berat ini kan sampai kayak hitam begini nih, hitam darahnya udah nggak mengalir. Nih, tambah lagi ini nih, jarum Pak. Iya, ini yang tambah sakit. Ini, aduh. Gak masuk akal dan serem sih ini. Telur berubah menghitam dan ada jarum di dalamnya. Belum kelar loh ini, ada sesi lanjutan yang omongannya bikin kami berasa ditakut-takutin. Kalau pengen benar-benar bersih semua, mau nggak sampai ngikutin saran dari saya? Biar apa? Biar benar-benar bersih gitu. Jadi mau tidak mau kita pakai medianya kelapa. Kayak lagi dihipnotis, semua yang diminta si Mbah auto wajib diikuti. Nih, coba lihat. Tuh. Untung sampean cepat kesini. Persis kayak main sulap, paku dan kawat berkarat keluar dari dalam batok kelapa.
Air kelapa pun berubah jadi agak kemerahan. Ini orang beneran punya ilmu kebatinan atau ngakalin ya? Ritual pengobatan kelar. Biaya gimana nih? Jadi semuanya 2 juta. Asli ini sih digetok angkanya. 2 juta sob. Nggak masuk akal dan berasa dimanfaatin banget. Tahu kan, kita ini cuma pengen ngetes aja. Sebenarnya sih, nih kawan aslinya sehat walafidun alias kagak sakit. Jangan dibuka-buka, jangan kena langkah apa ya. Ya, mudah-mudahan sehat ya. Ya, lancar kerjaannya ya. Masih inget kan sama buntelan jimat ini yang katanya jangan dibuka? Udahlah kita buka aja daripada bikin susah tidur. Dan ternyata isinya cuma batu koral biasa saudara-saudara. Ini jadi pertanyaan besar berikutnya. Jangan-jangan semua ini cuma trik akal-akalan belaka? Biar ngejawab ini pengobatan alternatif abal-abal atau bukan, kami coba nyelidikin di sekitaran rumah si paranormal pertama. Terlihat beberapa telur sepertinya mau diproses. Tapi uniknya, pakai acara direndam dulu yang kalau dilihat agaknya itu cairan asam cuka. Bukan cuma telur, kelapa utuh juga kayaknya bakal dioprek. Kelihatan bagian tangkai kelapanya dicongkel gitu. Anehnya setelah tangkainya copot, kelapa disogok pakai obeng. Buat apa sih? Oh alah, ternyata itu cara buat masukin paku guys. Paku yang dimasukin juga udah mulai berkarat, gak cukup satu pula. Biar kelihatan balik kondisi normal, bonggol tangkai kelapa ditempel kembali pakai lem. Asli garapannya rapi jali, sekilas nggak kelihatan ada bekas oprekan. Di sini telur kemudian dilubangi pakai alat suntik medis. Gampang karena pastinya cangkang telur melunak pasca kena cairan asam cuka sebelumnya. Proses pelubangan cangkang telur udah tahu kan buat apa? Itu ngapain Bang dimasukin jarum gitu Bang? Biar apa gitu? Ya biar orang tuh tambah percaya gitu bahwa ini tuh ada orang yang sakit tuh, oh bener ada yang guna-guna gitu. Warna hitam pada telur itu berasal dari pewarna tekstil yang sengaja disuntikin ke dalam telur. Di media lain seperti semangka, ternyata begini ngopreknya. Modal kawat yang sedikit dibengkokin, ujung tangkai semangka terus dicolok-colok keluar masuk. Supaya bagian dalam semangka jadi rusak tanpa harus membelah semangkanya. Panen cuan pakai cara nipu ini mah. Pengobatan alternatif memang menjadi salah satu cara ikhtiar orang untuk mencari kesembuhan. Meski tak ada justifikasi yang pasti, mana yang benar dan mana yang tipu-tipu, semuanya kembali ke keyakinan dari pasien itu sendiri. Pengobatan alternatif Ade Farihin ini misalnya tidak pernah sepi. Ada saja pasien yang datang kepadanya. Berbagai penyakit sudah ia tangani. Metode pengobatannya sangat sederhana, dengan cara memijat di bagian tubuh pasien yang sakit sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ade meyakini kesembuhan datang bukan karena dirinya, melainkan dari Sang Pencipta. Ia juga menyarankan setiap pasiennya untuk tetap menjalankan pengobatan medis. Rata-rata yang kebetulan istilahnya konsultasi ke sini mungkin sudah capek berobat kemana capek ya, tapi saya yakinkan kepada mereka bahwasanya memang setiap penyakit pasti ada obatnya. Metodenya bagaimana? Satu, keyakinan seseorang tersebut mau sembuh. Yang kedua, ada medianya seperti herbalnya yang tepat. Yang ketiga itu doa. Memilih pengobatan alternatif sah-sah saja, namun baiknya pengobatan medis juga harus dilakukan agar ada kepastian tentang penyakit yang diderita. Untuk pengobatan alternatif ini, jika tidak dipandu dengan pengobatan medis, tingkat resiko efek samping itu sangat tinggi. Resiko tinggi bisa saja penyakitnya nggak sembuh-sembuh, malah jadi tambah berat akibat komplikasi dari penggunaan, misalnya kalau herbal ya, penggunaan herbal yang nggak terkontrol, berobat sendiri, makan sendiri, minum sendiri, jadinya malah dia bukannya tambah baik, tapi malah tambah sakit atau malah memperparah kondisi dia.